Nah Mas, kalau sudah sampai 40.000 gini kan pasti banyak spammer itu kan terus ada. Ya. Itu gimana Mas mencegah spammer itu? Apalagi ini public group lagi ya. Iya, dari awal kan memang kita nggak mau memoderasi grup sih. Kita grupnya tidak kita moderasi, semua orang boleh posting. Makanya kita jumlah adminnya itu dari ketika 10.000 kita 5, kemudian kita naikkan menjadi 7 orang admin. Ke depan sih mungkin akan kita ini. Jadi kita tambah lagi. Jadi kita lebih responsif aja. Dan ternyata teman-teman member itu juga paham maksud kita. Jadi ketika ada orang yang spam itu saya di tag, saya di report. Jadi udah ada komunitasnya udah jalan sih sebenarnya. Jadi sudah tidak admin lagi. Jadi saya nggak baca ini kan akhirnya di tagin gitu. Ini. Itu nanti kita online tinggal delete gitu. Dan kebetulan 7 orang kita itu punya intensitas online-nya yang cukup lumayan lah. Jadi minimal sehari mereka online pasti teman-teman admin. Nah itu yang membuat kita bisa saling menutupin. Jadi kayak ada spam itu nggak mungkin, jarang lah betah. Iya. Oke, baik. Luar biasa. Jadi dengan 7 pasukan admin ini udah bisa membendung spammer ya. Karena aktifnya member-member lain untuk memberi laporan gitu ya Mas ya. Oke. Nah Mas, ini pertanyaan berikutnya itu gimana Mas bisa mendorong orang untuk melakukan review gitu? Ya. Begitu aktif soalnya saya lihat Kuliner Semarang itu buat setiap hari ada aja yang review gitu. Kok bisa begitu? Ya. Gimana tuh? Itu kan makanya itu yang membuat saya sempat terheran-heran. Jadi emang akhirnya dari awal masing-masing admin memang suka jajan dan kita memang suka mereview kan, kita tunjukkan review. Kemudian kita memulai memancing teman-teman untuk membuat review dengan hadiah. Hadiahnya sih nggak seberapa lah. Apa sih paling 10.000, 20.000 pulsa atau apa, tapi having fun, kita membuat suasananya jadi menyenangkan gitu. Orang mereview itu senang. Jadi kemudian yang menang gitu, traktir, istilah-istilah gitu lah, gojek-gojekan teman-teman. Padahal juga kita nggak kenal gitu. Iya. Tapi ada reward gitu kan, orang ada reward, ada kayak lunah gitu. Aku mau, jadi mereka terpacu untuk mencari sesuatu yang unik yang memang orang belum pada tahu gitu, atau membuat sesuatu review yang menarik. Itu kan akhirnya kita kasih reward. Jadi kita buat KS review 01, review 0 sampai ke 6 lah. Itu hadiahnya dari awal sih kita urunan si admin. Aku dari kantor dapat hadiah flash disk nih gitu. Ada 3 atau 2 gitu. Ini kita buat KS review lah gitu, buat hadiah itu. Di KS review keempat itu masih kita yang apa yang kita punya lah, yang admin punya gitu. Udah ke-5 sampai sekarang itu udah member yang ngasih. Jadi aku punya ini nih Mas, kalau mau buat ini. Nah itu yang sampai sekarang akhirnya lebih banyak member yang support kita. Kayak Kopdar itu kita nggak keluar modal sama sekali. Untuk door prize itu kita nggak keluar modal sama sekali. Semua orang ngasih ini Mas, saya kasih ini, saya kasih ini, dan kita undi. Karena kayak kemarin kita ada satu tiket promo tour ke Bromo gitu kan, untuk lomba foto yang kemarin diupload fotonya, nanti kita kasih harganya 800.000, itu dikasih. Luar biasa. Spray ada yang ngasih juga, KBT ngasih, semua sih Mas. Yang ngasih itu dari member tuh Mas? Member iya. Member ngasih, dan kita nggak minta. Oh gitu loh, Mas nggak minta kok. Kenapa mereka tiba-tiba ngasih gitu? Jadi kayak tradisi aja. Jadi awalnya dulu di Kopdar Grand Age itu kan saya punya beberapa barang. Saya nanti
ini deh siapa yang nanti ada surprise dari saya bilang gitu kan. Mulainya begitu ya. Makanya gitu. Kemudian karena saya ngomong kayak gitu, ada beberapa orang yang oh ya aku punya nih, ada yang punya toko handphone besar di Telogosari. Itu oh ya udah aku punya tongsis 20 nih, tak kasihkan deh buat door prize. Terus dari situ kemudian pas di acara itu orang datang, ada yang bawa spray, ini mas aku punya spray 4 deh buat ini, ada yang bawa makanan juga, ini buat udah, jadi udah sekarang udah KS itu udah full donasi teman-teman gitu ya. Luar biasa. Oh jadi mas ini ya memulai dulu mencontohkan sama mereka. Mas tadi punya produk apa mas? Saya kebetulan di gudang itu saya pernah dikasih temen untuk ditawarkan, tapi cuman beda segmen kan, jadi kayak barang buat Apple gitu. Apple? Jadi remote buat Apple gitu. Itu ada sekitar 10 gitu kan, saya umumkan nih buat yang bawa iPad. Besok kalau di ini udah otomatis saya kasih ini, saya bilang gitu kan. Oh gitu. Pada waktu Pogar saya bilang gitu kan. Ternyata ada beberapa orang lain yang juga ngeliat kayak gitu, oh yaudah saya punya produk ini gitu. Saya punya tongsis inian tongsis, mereka ngasih juga. Terus ada yang gitu, jadi memang ya harus saya juga sendiri kaget tuh, niat saya cuman ya sudahlah daripada nggak kepake aja buat teman-teman datang, saya pikir. Ternyata responnya bagus, semua orang mau ngasih. Jadi kayak donasi door prize yang di KS itu hampir mayoritas sudah bisa member semua yang ngasih. Kita cuman sebagai perantara aja, ada yang ngasih kompor, ada yang ngasih dispenser. Ada yang menang blender juga ya mas kemarin. Iya, kaget saya. Ini door prize-nya nggak nyangka nih, mahal-mahal juga. Oke, jadi leading by example ya mas ya mulanya. Iya. Oke. Nah, terus yang selanjutnya mas, kalau misalnya mas ini konyol-konyolannya nih ya. Kalau di Semarang tiba-tiba hilang semua membernya, mas diminta untuk memulai lagi. Nah dari nol gitu ya mas ya, dari nol putul nih. Terus apa yang kira-kira mas ingin rubah nih pada saat mau mulai dari nol itu? Saya pikir saya akan menggunakan konsep yang sama dengan kuliner Semarang yang sekarang. Cuman memang nanti untuk pedagangnya lebih saya seleksi dari awal. Selama ini kan mungkin kita kecolongan beberapa pedagang yang cuma menganggap KS sebagai pasar saja, bukan sebagai komunitas. Nah, itu yang memang kedepannya sih saya sendiri mau menata itu. Jadi ini tuh komunitas. Kamu kalau berbisnis jangan murni bisnis dong. Kamu support komunitas itu pasti bisnismu juga pasti support komunitas kok. Itu yang mau kita dorong ke sana. Jadi yang tadi yang mau dirubah satu aja ya, lebih selektif terhadap orang-orang yang hanya menggunakan grup ini sebagai pasar, bukan komunitas ya. Nah ini saya maksudnya gimana mas? Orang yang seperti apa yang memperlakukan? Karena spammer kan sudah dicegah. Jadi gini, karena ada seperti itu, banyak orang tahu dia belinya di KS itu gede. Kita sekali posting sesuatu gitu yang memang direkomendasi banyak orang, itu jadi besar. Jadi penjualan meningkat. Kemudian ketika ada promo dan beberapa orang bilang ini enak, itu penjualan juga meningkat. Bahkan sesudahnya itu juga tetap meningkat walaupun dia nggak promo sekalipun. Akhirnya banyak orang yang melihat kesempatan itu dan kemudian seenaknya kemudian datang kontak ke kita, mas saya mau promo produk ini. Karena keterbatasan waktu, kita tidak pernah menseleksi produk gitu loh. Kita nggak pernah menseleksi produk, kita nggak tahu. Saya pikir karena kita selalu berpikiran positif bahwa orang mau berpromosi artinya dia serius. Asumsi saya produknya pasti serius dong gitu.
Ternyata enggak, Mas. Ternyata ada beberapa produk yang seenaknya. Katakanlah salah satu contoh yang buat saya agak marah itu kan dulu ada yang mau jual apa istilahnya alpukat. Dibilang apa? Jual apa, Mas? Alpukat. Oh, alpukat ya. Alpukat ya. Alpukat itu dia open PO diskon 15% gitu dalam satu hari itu 200 kilo lebih. Waduh. Dan mentah semua. Oh. Di mana-mana. Nah itu yang akhirnya buat wah ini sudah nggak benar ini. Iya, gitu. iya. Nah, artinya bahwa orang ada aja orang-orang yang akhirnya dia satu kali hit aja itu yang saya sesalkan. Artinya orang ini memang nggak serius gitu. Iya. Dia coba dia punya katakanlah dia temennya atau apanya punya produk ini kemudian dia hitung-hitung dikasih promo dikit masuk segala macam dia nggak memberikan produk gitu. Nah itu yang mau saya cegah. Artinya bahwa kalau kamu memang mau jualan ya serius di sini gitu. Iya betul. Nah itu gimana, Mas, di masa yang akan datang mencegah yang kayak gitu alpukat tadi itu gimana caranya dong? Sekarang semua vendor baru kita wajibkan tes produk. Oke. Jadi udah melalui produk itu dulu ya, quality control dulu ya. Quality control. Jadi udah sekarang kita mau mengembalikan kepercayaan member KS lagi bahwa promo di KS udah nggak beli kucing dalam karung. Kalau kemarin kan memang karena keterbatasan waktu. Ya sudah orang kontak kita, Mas mau promosi tanggal ini produknya ini kita okein. Oke. Asumsi itu yang ternyata dimanfaatkan. Niat baik kita dimanfaatkan oleh banyak orang yang nggak benar. Yang saya pikir jadi memang dia tidak bertujuan di situ secara profesional, dia cuma melihat peluang sekali kemudian ini kan yang itu yang akhirnya banyak komplain. Duren dulu juga ada duren kupasan gitu. Iya itu gede juga itu 100 kok dalam satu hari hampir 100 pembeli gitu. Rata-rata beli 2 kan, beli 2. Kan nanya lah, Kopdar itu kan sewa tempatnya gimana, Mas? Bayar itu sama Akpol? Bayar. Kenapa kemarin bayar? Itu bayarnya sekitar 7 juta kalau normal. Ada yang juga orang Akpol juga bisa menekan menjadi 3 juta. Wah. 4 juta. Jadi separuh harga ya? Separuh harga, jadi 4 juta operasional terdekat. Itu udah pada urunan semua, udah langsung. Udah deh saya ngasih 500 deh, saya ngasih juta. Jadi dengan sendirinya member terus pada patungan gitu ya? Iya Mas. Jadi benar-benar untuk member oleh member dari member nih ya? Iya. Luar biasa. Jadi kita jadi dari vendor itu kan memang kita sistemkan donasi. Awalnya kita buka donasi bebas yang mau jualan itu. Dan itu nggak ada yang 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 sampai nawar gitu. Udah deh saya mau nyumbang 500.000 jadi yang jualan gitu. Ya kita ngomong jangan deh, kita kembalikan jualannya, donasinya maksimal 100.000 untuk vendor jualan karena kita nggak mau misalnya komersial, jadi KS bukan komersial. Nah dari total vendor sekitar 50 ribuan rata-rata itu kita dapat sekitar 1,8 yang untuk nutup kekurangan sewa tempat tetek bengek itu. Udah itu doang. Di luar itu udah urunan semua. Oke. Tadi saya sempat nggak kedengeran kalau member-member yang pasang stand itu dia nggak bayar sewa. Nggak, jadi donasi sistemnya Mas. Yang pasang stand. Jadi awalnya kita buka donasi umum. Udah deh, saya bilang ini sewa tempatnya 4 juta. Saya bilang di grup kan. Nanti kita buka untuk vendor, siapa yang mau jualan di situ. Sistemnya donasi aja, saya bilang terserah mau ngasih berapa. Oh gitu. Iya. Mayoritas di atas 300.000-an lah, 250 sampai 300.000. Ada beberapa yang 500.000. Oh gitu. Rela sampai kayak gitu. Saya mau jualan saya pikir sebenarnya kalau mau saya total hitung itu kalau saya terima semua dengan kontak donasinya itu kemarin harusnya sekitar 15 jutaan. Wow, malah lebih ya. Ya lebih. Tapi kan terus kemudian saya balikin lagi, enggak deh, saya nggak mau.
vendor maksimal hanya 100.000. Jadi silahkan donasi 50 sampai 100.000. Ya. Karena kalau saya kesannya kayak gitu, KS udah nggak komunitas lagi, tapi udah IO cari untung, dan saya nggak mau. Oke. Udah komersial. Ya. Kita kembalikan kayak gitu. 50. Saya rupanya sempat nggak terlihat. Apa itu diumumkan, Mas? Ini mau kopdar, ayo kita urunan gitu. Ya. Diumumkan ya? Enggak, saya nggak umumkan gitu. Saya cuma